Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esti Nur Afida, bisa dipanggil Ibu Esti. Ibu merupakan mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan fisika. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai elastisitas. Sebelumnya, Ibu akan membacakan standar kompetensi, kompetensi dasar, serta indikator yang terdapat dalam bab elastisitas. Yang pertama ada standar kompetensi, menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Untuk kompetensi dasar, yaitu menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama ada mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan atau grafik. Yang kedua ada mengidentifikasi modulus elastisitas dan konstanta gaya. Selanjutnya, membandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengamatan. Yang terakhir, menganalisis susunan pegas seri dan paralel. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama ada siswa dapat menjelaskan pengertian elastisitas bahan dan besaran fisika yang menyertainya. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan konsep dari hukum Hooke dan elastisitas bahan. Yang terakhir, siswa dapat menentukan sifat elastisitas bahan. Nah, pada pembelajaran elastisitas, kita akan belajar mengenai tegangan, regangan, modulus elastisitas, susunan pegas, serta hukum Hooke. Nah, di sini Ibu mempunyai aplikasi pegas pada suspensi mobil. Ini ada cuplikan video, mari kita lihat sama-sama. Video yang telah kita lihat bersama-sama, di sini terdapat sebuah pegas yang terdapat pada sebuah suspensi mobil. Nah, apabila mobil itu dijalankan, maka pegas tersebut akan bergerak naik turun. Nah, dari situ pegas tersebut dapat dikatakan dapat kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhi tersebut dihilangkan. Nah, benda yang memiliki kemampuan seperti itu atau kemampuan yang bisa kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda elastis. Maka pegas yang terdapat pada suspensi mobil ini termasuk ke dalam benda yang elastis. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu elastisitas? Elastisitas sendiri adalah kemampuan benda-benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya itu dihilangkan. Nah, benda yang memiliki kemampuan kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda elastis. Sebaliknya, benda yang tidak bisa kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda plastis. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang tegangan terlebih dahulu. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu rentangan, mampatan, serta geseran. Lalu, perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda. Hal tersebut dinamakan dengan tegangan. Lalu, tegangan sendiri didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Untuk tegangan sendiri disimbolkan dengan tau.
untuk rumusnya tau sama dengan F per A, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton, A merupakan luas dengan satuan meter kuadrat, dan tau adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah regangan. Jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Nah, perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut dengan regangan. Untuk regangan disimbolkan dengan huruf E, di mana rumusnya adalah E sama dengan delta L per L0, di mana delta L merupakan perubahan panjang dengan satuan meter dan L0 merupakan panjang mula-mula dengan satuan meter dan E merupakan regangan. Nah, di sini regangan tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena di situ rumusnya adalah delta L per L0. Nah, delta L dan L0 tersebut sama-sama memiliki satuan meter, jadi dicoret, maka regangan tidak memiliki satuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang modulus elastisitas. Nah, untuk modulus elastisitas dengan lambang E merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Pada benda elastis, modulus elastisitas disebut juga dengan modulus Young. Nah, untuk rumus modulus elastisitas atau modulus Young yaitu E sama dengan tau per E. Nah, tadi tau apa? Tadi tau rumusnya F per A, dan E tadi atau regangan tadi rumusnya adalah delta L per L0. Maka untuk rumus modulus yang adalah F kali L0 per A kali delta L. Nah, di situ Ibu mempunyai sebuah tabel. Dalam tabel itu ada sebuah bahan dan modulus Young-nya. Yang pertama ada aluminium dengan modulus Young-nya yaitu 70 dikali 10 pangkat 9, dan baja memiliki modulus Young 200 kali 10 pangkat 9 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada hukum Hooke. Nah, bunyi hukum Hooke sendiri yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah bekas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, hukum Hooke sendiri menyatakan hubungan antara gaya atau F yang meregangkan bekas dengan pertambahan panjang bekas pada daerah elastis bekas. Untuk rumusnya sendiri, F sama dengan K kali X, di mana F merupakan gaya pada bekas dengan satuan Newton, X merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter, dan K merupakan ketetapan bekas dengan satuan Newton per meter. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton yaitu aksi reaksi, bekas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang susunan bekas. Nah, untuk memperoleh konstanta bekas sesuai yang kita inginkan, bekas dapat disusun secara seri, paralel, serta seri paralel atau yang kita kenal dengan campuran. Pertama, kita akan pelajari terlebih dahulu susunan bekas seri, di mana pada susunan bekas seri, gaya tarik yang dialami bekas yaitu sama besar. Coba kita amati bersama-sama gambaran susunan bekas seri. Nah, dari gambar tersebut, prinsip susunan seri beberapa buah bekas yaitu yang pertama ada gaya tarik yang dialami tiap bekas adalah sama besarnya.
Dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Maka rumusnya gaya pada pegas yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya. Lalu yang kedua ada pertambahan panjang pegas pengganti seri atau X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap tetapan pegas. Maka untuk X seri yaitu X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya. Nah, untuk rumus gaya sendiri adalah F sama dengan K kali X. Tadi sudah kita pelajari bahwa F adalah gaya dan K adalah konstanta pegas serta X adalah panjang. Lalu yang ketiga adalah tetapan pegas untuk susunan seri, yaitu adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas tentang susunan pegas paralel, di mana pada susunan pegas paralel gaya pegas sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Nah, mari kita amati terlebih dahulu gambar susunan pegas paralel. Nah, setelah kita amati gambar tersebut dengan hukum Hooke, prinsip susunan paralel beberapa buah pegas. Yang pertama ada gaya tarik pada pegas pengganti atau F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas, sehingga persamaannya adalah F paralel atau gaya pada pegas paralel yaitu F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya. Lalu ada yang kedua, pertambahan panjang tiap pegas sama besarnya dengan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti, sehingga persamaannya yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 dan seterusnya. Nah, itu merupakan rumus dari X paralel atau pertambahan panjang pada pegas paralel. Nah, untuk tetapan pegas pengganti paralel atau KP sama dengan total dari tetapan tiap-tiap pegas yang disusun paralel, sehingga persamaannya yaitu KP sama dengan K1 plus K2 K3 dan seterusnya. Nah, pada susunan pegas seri paralel, konstanta pegas diperoleh dengan mengkombinasikan susunan pegas seri dengan susunan pegas paralel. Untuk susunan campuran atau susunan pegas seri paralel terdiri dari gabungan susunan seri dan susunan paralel. Nah, itu harus ditentukan bagian yang digabungkan terlebih dahulu. Nah, intinya penggabungan secara seri dan secara paralel mempunyai rumus yang berbeda, sehingga tidak mungkin dikerjakan bersama-sama. Seperti itu. Di dalam rangkaian paralel bisa jadi ada bagian yang harus diserikan terlebih dahulu, dan sebaliknya dalam rangkaian seri bisa jadi ada bagian yang harus diparalelkan terlebih dahulu. Maka tadi harus ditentukan bagian yang digabungkan terlebih dahulu agar dapat menghitung susunan pegas pada seri dan paralel seperti itu. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal, yaitu
Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm kuadrat. Kemudian, Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama tadi diketahui L0-nya adalah 1 meter, yaitu panjang besinya tadi 1 meter. Lalu ada LT atau panjang akhir besi tersebut 1,1 meter. Nah, untuk luas permukaan atau A tadi ada 1 cm kuadrat atau kita jadikan meter, yaitu 1 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Lalu ada gaya sebesar 5000 Newton. Tadi yang ditanya adalah berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut. Nah, pertama-tama kita perlu mencari besar tegangannya terlebih dahulu, di mana tau ada sama dengan F per A. Tau sama dengan 5000 Newton dan A-nya tadi ada 1 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Lalu hasil untuk taunya sendiri ada 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, setelah mencari tegangan, kita lanjut mencari besar regangannya. Nah, untuk besar regangannya rumusnya ada E sama dengan delta L per L0, di mana E sama dengan 0,1 meter per 1 meter. Jadi nilai E atau regangannya adalah 0,1. Nah, untuk rumus modulus elastisitasnya ada E besar sama dengan tau per E kecil. Nah, taunya tadi berapa? Nah, kita masukkan. Taunya tadi 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dan nilai regangannya ada 0,1. Maka untuk nilai modulus elastisitasnya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Nah, seperti itu. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Kita bahas sama-sama ya. Diketahui tadi ada konstanta pegasnya adalah 1000 Newton per meter. Lalu untuk gaya atau F sama dengan 100 Newton. Lalu berapakah pertambahan panjang? Yaitu delta L. Nah, besar pertambahan panjang pegas dapat kita cari menggunakan rumus hukum Hooke sebagai berikut, di mana rumusnya ada F sama dengan K kali delta L, atau delta L sama dengan F per K. Jadi kita masukkan tadi nilai F-nya ada 100 Newton dan nilai konstanta pegasnya ada 1000 Newton per meter. Jadi nilai dari delta L atau pertambahan panjang pegas adalah 0,1 meter. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah cukup jelas dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar atau menyampaikan di Google Classroom. Jadi, kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari kali ini yaitu elastisitas merupakan kemampuan benda-benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya itu dihilangkan. Nah, benda yang memiliki kemampuan seperti itu disebut dengan benda elastis. Sebaliknya, jika benda yang tidak bisa kembali ke keadaan semula itu disebut dengan benda plastis. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar meskipun pada keadaan pandemi seperti ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.